Ayolah bayar zakat kita, selamatkan puasa kita, supaya kita menghadapi Allah dengan membawa ganjaran puasa saum, siam yang baik, dengan ditutup dengan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast dan edisi Ramadan. Di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber, sudah hadir di studio kami, yaitu kita sambut, kita sapa Kang Yudi Ardiansyah SPD ISH. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, barakallah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita di puasa yang keberapa ini, Kang? 17 ya. Iya, bertepatan dengan Nuzul Quran. Alhamdulillah Kang bisa hadir di studio podcast Jejak Cibatu, dan mudah-mudahan kita selamanya diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Untuk di podcast kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan siraman rohani dari Kang Yudi Ardiansyah ini dengan tema raihlah kesempurnaan siam dengan membayar zakat fitrah. Untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala syahra syiyam wa anzala syahra mubarakah allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa mau'izatin hudan wa furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim amwalihim sadaqatan tayyibun tujaddihim biha. Ya, sadaqallahu. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam podcast Jejak Cibatu. Saya diundang oleh saudara guru saya, yaitu Bapak Dadang Sugiarto. Sudah lama tidak ketemu, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Tatap muka semoga menjadi berkah. Amin. 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 Untuk hari ini saya akan mengangkat tema raihlah kesempurnaan siam dengan membayar zakat fitrah. Kalau kita ketahui para hadirin semua yang ada di channel ini, zakat itu ada terbagi dua kata. Zakat fitrah. Ada zakat, ada fitrah. Sehingga kita mendengar atau melihat tulisan-tulisan, ada yang menulis zakat fitri, ada yang menulis zakat fitrah. Tapi galibnya di kita semua umumnya itu zakat fitrah. Padahal asli kata bahasanya itulah fitrah. Itu dua kata yang berbeda makna. Seperti ketika rumah sakit, rumah beda, sakit beda. Jadi kalau digabungkan jadi satu. Zakat itu dalam bahasa Arab artinya membersihkan. Kalau fitri, kalau bahasa Arab, bahasa lugoh, kata lugohnya yaitu adalah makan, fisik makanan. Futur itu adalah makanan, berbuka. Kalau dalam bahasa Arab adalah tanawalul futur, yaitu sarapan pagi. Beda dengan zakat fitrah. Zakat membersihkan, fitrah itu adalah metafisiknya. Apa? Jiwanya.
Jadi zakat fitrah itu tujuannya membersihkan jiwa. Siapa? Khususnya orang yang sudah melakukan syiyam. Kita sudah tahu kata syiyam itu adalah kata yang khusus dalam melaksanakan ibadah. Beda dengan saum. Saum masih umum. Kalau syiyam sudah khusus. Kalau saum artinya menahan. Menahan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Contoh menahan marah, menahan berbicara, menahan minum, menahan makan. Tapi kalau asyam itu sudah khusus katanya, yaitu menahan diri dari yang membatalkan syam dan menahan diri dari yang menghilangkan pahala syam. Jadi kaitannya antara asyam dan zakat itu sangat terkait. Kenapa? Karena pertama musyam bisa dapatin fitrah. Sempurnanya puasa dengan sedekah fitrah. Jadi awal dina bahasa Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103. Husmin amwalihim sedekatu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bahasanya sedekah. Sedekah asal kata dari sidqun. Sidqah. Sidik itu artinya benar. Jadi sidik itu yang mengatakan kalau ada orang yang sudah beriman, kalau tidak zakat, berarti imannya patut dipertanyakan. Termasuk juga syiyam. Ketika ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau dia beriman pasti melaksanakan ibadah syiyam. Berarti kalau dia tidak syiyam berarti imannya patut dipertanyakan. Untuk itu pertama musyam di sedekah fitrah. Sempurnanya puasa adalah dengan sedekah fitrah, yaitu waktunya bisa dari awal Ramadan sampai khotib naik mimbar atau subuh sebelum berangkat Idul Fitri. Berapa? Kalau di Kabupaten Garut menuju pada harga beras 16.500, kalau 2,5 kilo itu 41.250. Kalau dalam masalah diuangkan. Kalau dengan beras tetap 2,5 kilo. Awas, kalau kita puasa tidak dibayar zakat fitrahnya, maka puasa itu tidak akan diterima. Manzilun bainal manzilatain. Apa bahasa Sunda nama? Jadi melayang, tidak ke langit, tidak ke bawah. Kenapa? Karena tidak ditebus dengan sedekah. Termasuk kita juga. Kita ketika melakukan puasa, kadang-kala kita melakukan dosa-dosa yang tidak terasa. Kita melihat apa yang tidak harus dilihat. Kita membicarakan orang lain pada hari itu dosa. Kita membahas bahasan tapi tidak sesuai dengan syariat, itu dosa. Puasanya tidak batal, tapi ganjarannya, pahalanya akan hilang atau berkurang. Untuk itu, kenapa kita harus zakat fitrah? Kenapa kita harus zakat fitrah? Untuk menebus pahala-pahala yang ke belakang kita puasanya akan hilang. Ditebus lagi dengan zakat fitrah. Alhamdulillah, dengan ditebus zakat fitrah, pahala puasa kita, siam kita dari hari pertama sampai hari akhir ditebus dengan zakat fitrah. Insyaallah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya, dosa yang telah. Untuk itu, jangan sampai kita meninggalkan zakat fitrah. Khusus orang yang berpuasa. Bagaimana kalau orang yang tidak berpuasa? Itu mah
Bagaimana dia akan menebus dengan puasa juga enggak? Itu kan termasuk orang yang sudah tua ikut, dia tidak puasa, tapi wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia mengalami masa-masa Ramadan. Terus bagaimana kalau bayi yang baru lahir? Kalau bayi itu lahir ke alam dunia, ada suara, mau sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit, ada suaranya, wajib bayar zakatnya. Tapi kalau bayi itu lahir ke alam dunia, tidak ada suara, artinya tidak bernyawa, tidak wajib. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi Islam yang sudah mengalami bulan Ramadan sehat akal. Untuk yang tidak puasa sama masing-masing. Sebab jangan puasa ditebusnya ku zakat. Upami bahasa Sunda nama upami terpuasa naon ditebusna. Mudah-mudahan dengan segala cara kita melakukan ibadah di bulan puasa, puasa kita dilakukan dengan secara baik-baik. Memang ada hadis yang menyebutkan ini laisa jazaa'un min siyam ilal ju' wal aqs. Kebanyakan manusia yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala puasa. Cuma dahaga, haus, lapar, lemah, letih, lesu. Itu sebutnya puasaan. Ini adalah noodle story, rasanya enak dan lezat. Tidak minta gayung. Tapi kita berusaha sekuat tenaga supaya puasa kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ganjaran pahala. Tetap Allah memberikan jalan terbaik buat kita. Bagaimana supaya puasa kita sempurna? Maka sempurnakanlah dengan zakat fitrah. Kita sudah ada badan amil zakat di kampung masing-masing, di tempat masing-masing, di desa masing-masing. Untuk itulah titipkan zakat fitrah kepada amil. Siapa itu amil? Yang mengolah zakat. Dengan bahasa kita melakukan zakat fitrah itu pengen mensalurkan apa yang ada di jiwa kita. Jadi zakat fitrah itu membersihkan jiwa. Kalau zakat mal membersihkan harta. Dengan patokan 85 gram emas dikalikan setahun haulnya, ya wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrahnya wajib, zakat malnya juga wajib. Untuk itu, kalaulah umat Islam semua sadar pada zakat, insya Allah umat Islam tidak akan ada yang sengsara. Untuk itu, marilah kita sempurnakan umur kita, sempurnakan puasa kita, sempurnakan harta kita, bersihkan harta kita dengan zakat mal dan zakat fitrah. Semoga kita ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Husma sofa wa damakada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yudi Ardiansyah yang sudah menyampaikan materinya tentang raihlah kesempurnaan Syam dengan membayar zakat fitrah. Ini sakingnya zakat fitrah penting. Saya ada satu pertanyaan tadi yang saya menarik dari yang Akang sampaikan. Ketika seorang ibu yang hamil, saya waktu itu dengar yang barusan Akang terangkan adalah bayi yang lahir, yang walaupun ada suaranya 1 menit atau 21 detik itu wajib. Tetapi kalau yang dalam kandungan, apakah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Silakan Kang. Itu berbeda mazhab. Kita kan dapat mazhab. Oke. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Kenapa? Madam Syafi'i tidak? Ya. Karena dia mengalami ke alam dunia secara hati. Tapi kan itu hidup, sudah hidup. Belum tentu. Belum tentu. Hidup atau tidak kan? Belum tentu kan tidak. Betul. Pas keluarkan hidup itu kan? Betul. Kita dikasih nyawa 14 bulan, 4 bulan, itu belum tentu hidup atau
mati. Betul. Kita belum tahu. Kenapa? Yang wajib zakat itu yang sudah mengalami hidup di alam Dunia, walaupun hanya 1 detik yang tadi. Hanya detik. Iya. Wajib. Nah, dalam kandungan tuh belum mengalami. ini ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dalam kandungan pun itu wajib di zakat Ya, fitrah. justru itu. Ketika dia sudah 4 bulan, 4 bulan ya, dia udah bernyawa itu. Oke. Wajib. Karena udah bernyawa. Betul. Ada pendapat. Itu mah tergantung kepercayaan masing-masing. Oke. Kalau kita mau ke situ silakan, 4 bulan ke sana ada nyawa. Kalau yang udah lahir silakan. Karena dalam usul fikih itu semua yang bernyawa yang mengalami bulan Ramadan wajib Zakat fitrah. mengalami hidup di dunia. Hmm. Ketika ada seseorang sudah mengalami hari pertama Ramadan 3/4 dia meninggal, wajib tidak? Wajib. Kenapa? Karena dia mengalami Ramadan. Betul. Meskipun hanya 1 hari, meskipun hanya setengah hari. Kecuali kalau dia sekarang munggah bahasa sunat, besoknya puasa, tapi meninggal itu enggak. Tidak. Kenapa? Betul. Karena tidak mengalami Ramadannya. Berarti itu ada 2 pemahaman ya. Jadi yang di dalam kandungan itu satu keterangan ulama mengatakan wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau kita golongan Imam Syafi'i itu tidak wajib karena belum lahir ke dunia. Oke, ini satu lagi pertanyaan nih. Orang fakir miskin wajib juga zakat. Begini, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan fikih. Orang yang fakir itu orang yang punya keluarga tapi tidak punya pekerjaan. Salah satu tolak ukurnya begini. Dia fakir. Dia punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Dia punya beras cuma untuk 1 kali masak. Contoh, kita pagi-pagi punya beras. Untuk sore tidak ada. Sedangkan di rumah pun tidak ada apa-apa. Apakah di zaman sekarang itu masih ada seperti itu? Menurut Akang sendiri? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Berarti yang fakir, yang miskin pun tetap wajib zakat? Wajib. Walaupun dia juga kan nanti dikasih misalkan nih saya zakat nih ke fakir. Mustahik ya, yang menerima zakatnya. Kemudian yang dikasih kita zakat itu dia juga wajib mengeluarkan zakat. Jadi secara globalnya yang wajib zakat fitrah itu orang Islam, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dan Islam. Ya, bukan fakir dan miskin. Oke. Ini supaya tahu nih. Kalau dia udah fakir dan miskin, benar-benar fakir miskin bahasa Sunda. Dia tidak di rumah, tidak punya TV, tidak punya HP, jualan aja. Itu betul miskin itu. Apa kataku miskin? Bukan tahu gitu. Itu nggak wajib. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, mungkin sekarang ini orang pasti punya HP, orang pasti punya TV, gitu kan? Tidak mungkin ya, artinya kan banyak yang orang berpendapat bahwa saya nggak wajib zakat karena saya katakanlah fakir miskin yang menerima haknya kan mustahiknya, nah, gitu kan? Kadang orang seperti itu. Menurut Kang Ustadz gimana itu? Itu tidak masuk di kategori Fathul tadi ya. Oke. Dia tidak bisa zakat. TV ada jual. Gas bisa dijual, kompor gas bisa dijual, kulkas bisa dijual. Untuk zakat itu tidak. Karena kita merasa miskin, tapi sedangkan untuk baju lebaran juga bisa beli. Nah itu. Disebut bukan mental miskin. Oke Kang, sangat menarik sekali. Statement closing dari Akang hari ini untuk hari ini. Alhamdulillah setelah kita masuk ke studio Jejak Cibatu, banyak pengalaman yang saya dapat. Untuk itu, dalam mengakhiri bulan Ramadan ke depan, semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir ya. Ya. Bisa Amin. Hidupi kehidupan Ramadan yang tahun depan. Kita titip kepada semua yang mendengarkan channel ini dan melihat channel ini, ayolah bayar zakat kita, selamatkan puasa kita, supaya kita menghadapi Allah dengan membawa ganjaran puasa siam yang baik dengan ditutup dengan zakat fitrah. Semoga kita semua menjadi orang yang menjadi husnul khotimah
Amin. Hadis tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi, termasuk orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih statement closing dari Pak Ustadz Yudi Ardiansyah SPDI dan SPD Sarjana Hukum. Kita petik satu hal dari paparan beliau, yaitu zakat fitrah merupakan penyempurna dari ibadah saum kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan dan mencapai derajat ridho Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Dadang Sugeng bertugas dan di depan saya narasumber Kang Yudi. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan topik yang lain. Amin. Dan saya tutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.